tasawuf, orang ini mayat kalau dia bukan ahli zikir. Karena kata Nabi, masalul lazi yazkurullah wal lazi la yazkurullah ka masalil hayyi alal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dan perumpamaan orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati, antara orang hidup dan mayat. Orang kalau nggak ingat sama Allah disebut dengan mayat ya, kata Nabi. Kenapa? Karena dia tidak ingat sama Allah. Tapi kalau orang itu ingat kepada Allah, itulah yang disebut dengan orang yang hidup. Nah, bagi mayat-mayat ini, orang-orang yang nggak pernah ingat kepada Allah, ya orang-orang yang dulu belum pernah bertaubat, maka ketika dia bertobat pengen jadi hidup lagi, ia lakukan sama 4 hal ini. Mandiin dia. Mandi itu berarti mandi taubat. Setelah mandi, watakwa kafanu, dikafankan. Dikafankan itu ya bukan berarti pakai kain kafan. Disimbolkan dengan dia berganti pakaian. Yang dulu pakaiannya ini jelek, buruk, terus kemudian kotor, diganti dengan pakaian yang baik. Pakaiannya, kainnya warna putih. Kalau Anda belajar ilmu falak, kenapa kok putih? Karena putih itu bahasa Arabnya adalah abyad. Abyad itu alifnya 1, baknya 2, iyanya 1, dotnya itu 8. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 8 sama dengan 12. 12 itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang sudah taubat, dia harus dimasukkan, dipakaikan kalimat la ilaha illallah. Kalau bahasa kita harus ditalqinuz zikir dengan 2 kalimat, zikir jahar dan zikir khafi. Lalu disolatin dia, disolatin dia dipaksa untuk sholasilah bainahu wa bainallah. Sholat itu adalah membuat hubungan yang kuat antara dia dengan Allah, namanya sholat. Sholat adalah satu-satunya ibadah di mana tidak boleh ada interaksi dengan manusia. Ketika orang takbiratul ihram, takbirnya itu mengharamkan dia. Makanya orang puasa, orang lagi sholat nggak boleh ngomong, nggak boleh bercanda, nggak boleh ketawa, terus nggak boleh ngomong segala macam yang pernah kita bahas. Bahkan dia ucap subhanallah saja, ada imam salah, lalu kemudian dia mengucap subhanallah dengan niat untuk ngingetin imam, dia hebat. Kan kita bahas kemarin dulu kan, udah kita bahas. Ucap subhanallah saja lagi sholat karena ngingetin imam, karena dia niat ngingetin imam, baca subhanallah, batal itu. Nah, orang kalau mau tobat kembali kepada Allah, mayat pengen hidup lagi, hidup dalam keadaan baik, maka si mayat ini orang yang tidak ahli ibadah, orang yang ahli maksiat, maka dia perlu disolatkan perlu dihadapkan dirinya dia kepada Allah, dibina, dibikin hubungan antara dia dengan Allah, kesadaran dia dengan Allah, kemudian kesadaran dia kepada ajaran-ajaran Allah, dibikin hubungan. Kalau dulu dia gak pernah hubungan dengan Allah, gak pernah sholat, gak pernah ibadah lainnya, gak pernah ingat kepada Allah, maka dibikin sholatnya, disolatkan, dibikin hubungan dia kepada Allah. Terakhir, dia harus dikuburkan. Dikuburkan itu kalau kata Ibnu Taimiyah, kalau kata Ibnu Athaillah, idfat wujudaka fi ardil humul. Pendamlah, kuburkanlah wujudmu di tanah keasingan. Jadi orang itu famana bata mimma lam yudfar la yatimu nataju. Apapun yang tumbuh tanpa dikubur, maka hasilnya tidak akan sempurna. Orang itu harus dikubur. Dikubur apa? Akunya, egonya, keakuannya, keegoannya dikubur. Kalau nggak dikubur, nanti dia bilang selalu ngomong gua ini loh, ini kerenan juga gua. Terus egonya muncul terus. Ini kan gua. Egonya, wujudnya terus yang muncul. Maka dikuburin egonya itu. Biar tidak punya ego, tidak punya keakuan. Sebab kalau dia tetap punya keakuan, maka tidak akan tumbuh kebaikan. Nah, orang dikuburkan dari wujudnya dikuburkan. Kalau bahasa pengersa, tidak punya apa-apa.
tidak bisa apa-apa, tidak mau apa-apa. Itu namanya menguburkan dirinya. Agar apa? Ketika orang dikuburkan, maka dia pasti akan tumbuh sesuatu yang baik. Karena kata Ibnu Taimiyah tadi, sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur, maka hasilnya akan tidak baik. Kan Anda menanam cabai kan dikubur. Tanam itu berarti dikubur. Nggak cuma diletakin aja kan bijinya, nggak cuma letakin bijinya di atas tanah, tapi kan digali, dikubur. Nanam bawang, nanam pohon, nanam apa kan dikubur sih. Kalau dikubur bagus, lalu kemudian tumbuhlah sesuatu yang baik. Nah itu orang yang mau kembali kepada Allah, prosesnya hampir sama seperti mayat orang yang sudah meninggal. Dia dimandikan, dikafani, disolatin, dan juga dikuburkan. Bahkan ada orang yang betul-betul dimandiin banget, dimandiin pakai kembang, kemudian dikafani beneran itu. Ada yang begitu, tapi kan kita nggak gitu banget gitu. Nggak seperti dia, penting dia dikafani dengan kain, maksudnya dia ditutup dengan pakaiannya dia. Dulu dia sering menggunakan sesuatu sombong menjadi pakaiannya dia, copot. Terus iri hati menjadi pakaiannya dia, dikit-dikit iri, dikit-dikit dengki, dicopot, diganti dengan pakaian yang baik. Kain kafan yang warnanya putih, kalimatul la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana ya karim ighfir lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na fardudhu ma inna hajatina. Allahumma ij'alna waj'al awladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa la tajal wa min ahli al-syarri wa min ahli al-jahl. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.